Surat At-Takatsur adalah surat yang digunakan oleh Allah untuk memperingatkan kita agar kita tidak lalai kepada Allah gara-gara kita berusaha, berkompetisi, berlomba-lomba untuk memperbanyak perolehan, baik perolehan harta, perolehan follower dalam medsos, perolehan pendukung dalam politik, dan sebagainya. Karena berbanyak-banyakan itu bisa membuat waktu kita habis untuk itu. Apalagi kalau ditambah dengan kenikmatan yang diperoleh dari berbanyak-banyakan tadi, itu potensinya besar sekali untuk membuat kita lupa kepada Allah. Kalau lupa kepada Allah, akan lupa segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Misalnya, kita lupa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu bakal dibalas oleh Allah. Kita lupa bahwa kita ini seorang hamba yang mesti menghamba kepada Allah. Apapun yang kita lakukan harus hanya karena Allah saja. Oleh karena itu, kita hati-hati dalam hal mengejar apa yang kita butuhkan. Kita mengejar yang kita butuhkan, kalau sudah kecukupan, sudah. Terus waktunya banyak dialokasikan untuk yang lain. Jadi tidak lalu terus tenggelam di situ sampai lupa tidak mengurusi rohani kita, tidak mengurusi kesejahteraan keluarga kita dan sebagainya. Nah, yang sesuatu yang paling efektif membuat kita ingat adalah bahwa kita suatu saat akan meninggal dunia. Maka kalau kita sesekali nengok kuburan itu agar kita merefleksi, suatu saat saya akan mati juga. Nah, kita diingatkan oleh Allah bahwa setelah kita meninggal dunia itu tidak berhenti di situ. Nanti kita akan dihisab, diminta pertanggungjawaban, yang bernasib baik karena amal-amalnya lalu diizinkan oleh Allah tinggal di surga. Tapi yang lalai itu dipersilahkan tinggal di neraka. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari neraka dan mudah-mudahan Allah mengizinkan kita besok tinggal di surga. Nah, untuk itu kita tidak usah menunggu kejadian bahwa kita sudah ada di sana. Sebelum di sana kita sudah mempelajari dulu, sehingga tentang hari pembalasan itu kita meyakini berdasarkan ilmu. Tidak usah mencari keyakinan berdasarkan pandangan mata. Kalau kita mencari keyakinan berdasarkan pandangan mata, terlambat, sudah terlanjur di sana. Nah, itu ilmal yakin. Nah, kita kalau cenderung mencari harta banyak atau mencari dukungan yang banyak, harta yang banyak itu menghasilkan kenikmatan juga. Begitu pula dukungan politik itu bisa menyebabkan kita mempunyai jabatan yang juga memperbanyak rezeki. Nah, hati-hati. Perolehan kita dari berbanyak-banyakan itu nanti suatu saat akan diminta pertanggungjawaban. Nah, itu ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan. Nah, untuk memahami itu saya mencoba memulai dari pendahuluan yang mengarahkan ke sana.
Pertama, kita mesti menyadari kembali bahwa Allah menciptakan kita. Tujuannya Allah itu satu, agar kita mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali untuk mengabdi kepadamu. Ini tujuannya Allah. Ini tujuannya Allah. Terus tujuan kita apa? Tujuan kita kalau kita mengabdi kepada Allah itu sarana. Ada target lagi. Targetnya yaitu ridhonya Allah. Ya, jadi Allah menciptakan kita agar kita mengabdi, bukan hanya beribadah ritual, tapi mengabdi apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Terus kalau kita melaksanakan ini, mengabdi kepada Allah, maka kita akan diridhoi oleh Allah. Ridho itu artinya senang dan puas. Jadi kita mengabdi Allah dalam rangka menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah itu bahasa lainnya mencari ridho Allah. Ya, jadi yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu tujuannya hanya satu, mencari ridho Allah atau menyenangkan Allah. Nah, agar kita bisa mengabdi kepada Allah dengan baik, Allah memberi kita berbagai fasilitas, termasuk kehidupan itu sendiri. Kita diberi hidup ini fasilitas untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian ikutan-ikutan dari keberadaan kita itu juga untuk itu. Misalnya kesehatan. Terus untuk sehat kita butuh mengkonsumsi makanan dan minuman. Terus kita perlu menggunakan peralatan-peralatan untuk mendukung kehidupan kita, misalnya alat berteduh atau sarana berteduh, ya, kita diberi rumah, sarana untuk bepergian, kita diberi kendaraan dan sebagainya. Jadi kita mesti menyadari tujuan kita hanya mencari ridho Allah dengan cara mengabdi kepada Allah. Nah, untuk mengabdi kepada Allah dengan baik, kita butuh sarana atau butuh fasilitas. Nah, ketika kita mendapatkan fasilitas atau sarana itu, kita memanfaatkan itu muncul kenikmatan. Misalnya, untuk bisa mempertahankan hidup, kita mesti makan dan minum. Terus ketika kita lapar, kita makan, ada kenikmatan. Diberi oleh Allah banyak sekali kenikmatan dari rasanya misalnya. Terus setelah masuk ke dalam perut kita, itu diolah menjadi energi. Energi itu juga kenikmatan. Karena kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu, itu kita tidak bisa memperoleh apa yang kita butuhkan. Nah, jadi kita butuh konsumsi diolah menjadi energi kita butuhkan untuk gerakan ini dan itu yang seringkali menghasilkan kenikmatan. Nah, karena mengkonsumsi dan menggunakan fasilitas-fasilitas pemberian Allah tersebut itu memberi rasa lezat dan rasa nyaman, maka semua itu disebut kenikmatan. Nikmat. Tapi dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita menggunakan pemberian itu tidak sesuai dengan keperuntukannya. Mestinya kita diberi kehidupan diperuntukkan untuk apa? Untuk mengabdi kepada Allah. Tapi kadang-kadang kita menyalahgunakannya. Tidak untuk mengabdi kepada Allah, tapi justru untuk maksiat. Oleh karena itu kita mesti waspada ketika kita mendapatkan kenikmatan apapun, harus kita manfaatkan dengan baik. Memanfaatkan dengan baik itu gimana? Asal tujuannya untuk mencari ridho Allah. Kita dapat duit, misalnya kita
Kita diberi kecerdasan, diberi indera, diberi tenaga, terus kita bekerja. Dengan bekerja kita mendapatkan penghasilan berupa uang. Nah, kalau sarana yang kita pakai itu dari Allah, berarti uang ini hakikatnya adalah milik Allah. Tapi karena Allah tidak membutuhkan, kita dipersilakan memanfaatkan itu untuk kebutuhan kita. Kebutuhan agar bisa mengabdi kepada Allah. Tapi kadang-kadang duit dipakai untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya dipakai untuk judi. Nah, itu salah. Atau dipakai untuk membeli barang yang haram. Oleh karena itu, besok di hari pembalasan kita akan ditanya. Ditanya itu artinya akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana kita menggunakan pemberian-pemberian Allah itu. Dan ditanya apakah kita bersyukur kepada Allah atau tidak. Jadi setidak-tidaknya pertanyaan Allah itu untuk apa kita memanfaatkan pemberian Allah itu, kemudian kita bersyukur atau tidak. Misalnya kita itu hidup terus dikasih umur, ada yang sampai 50 tahun, ada yang sampai 70 tahun dan sebagainya. Terus kita diberi oleh Allah ilmu, diberi harta dan sarana-sarana kehidupan yang lain. Ya, itu suatu saat akan ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Misalnya hadis yang di depan kita ini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jisbihi fima ablah. Rasulullah SAW bersabda, kaki seorang hamba besok di hari kiamat, ya, di hari kita dibangkitkan, kaki seorang hamba tidak akan bergeser besok di hari kiamat sampai dia ditanyai mengenai apa? Tentang umurnya. Dalam hal apa dihabiskan umur itu? Tentang ilmunya. Dalam hal apa? Apakah ilmunya itu diamalkan atau tidak? Terus ditanya tentang hartanya. Harta itu diperoleh dari mana dan dipakai untuk belanja apa? Dan juga ditanya tentang tubuhnya. Tubuhnya ini selama ini digunakan untuk apa? Diberi tangan digunakan untuk apa? Jangan-jangan tangannya disalahgunakan untuk menempeleng istri. Wah, ini menyalahgunakan. Jadi semua akan ditanya oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban. Kita juga akan ditanya, apakah kita menggunakan penglihatan, pendengaran, dan akal kita itu dengan baik. Indra itu sangat erat hubungannya dengan akal. Karena kita belajar itu menggunakan indra, mata kita melihat, terus diterjemahkan oleh otak kita, ya. Kemudian otak kita menafsirkannya kayak apa, diresapi di hatinya, lalu dia gunakan untuk mengambil keputusan, untuk mengambil kesimpulan yang kemudian diikuti dengan keputusan. Nah, itu besok akan ditanya. Jadi kita akan ditanya apakah kita menggunakan indera dan akal kita itu untuk mempelajari hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita, atau sebaliknya kita menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya untuk menipu itu butuh akal, butuh kecerdasan. Digunakan untuk merekayasa administrasi agar bisa korupsi dan sebagainya. Itu semuanya menggunakan akal. Apakah akalnya disalahgunakan seperti itu? Allah menyebutnya
inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan juga akal pikiran. Fuad itu bisa diartikan akal pikiran, tapi juga diartikan hati. Hati yang sebagai indikator berpikir. Ya. Jadi saya ulang, penglihatan, pendengaran, dan akal kita besok akan ditanya oleh Allah, kita gunakan untuk apa? Karena pemberian Allah itu menimbulkan kenikmatan pada saat dimanfaatkan, maka kita juga akan ditanya, apakah pemberian itu menambah rasa syukur kita kepada Allah atau tidak? Nah, ketika kita haus, terus kita makan, minum pada saat kita haus itu nikmat. Nah, kenikmatan itu akan ditanya, dari mana air itu atau makanan itu, halal atau tidak, terus bagaimana kamu merasakannya enak, terus kemudian badan menjadi segar. Nah, kamu bersyukur apa enggak? Ya. Nah, kenikmatan yang paling utama dalam kehidupan ini menurut Rasulullah adalah nomor satu, keamanan. Security itu paling pokok. Karena kalau kita itu merasa tidak aman, hidup kita gelisah. Punya harta sebanyak apapun, kalau ada ketakutan, itu gelisah, menjadi tidak bahagia. Terus kesehatan. Nah, kesehatan itu sebenarnya keamanan juga, keamanan di bidang fisik dan mental kita. Terus makanan pokok kita atau makanan sehari-hari. Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Siapa di antara kalian yang di pagi hari merasa aman, keamanan tadi yang sebenarnya merasa aman di tempat tinggalnya, tubuhnya sehat, dan dia memiliki makanan untuk hari tersebut, maka seakan-akan dunia ini seluruhnya telah dihimpun menjadi miliknya. Udah nikmat, seolah-olah dunia ini miliknya. Coba kalau sakit itu kita punya duit misalnya, karena sakit kita harus mengeluarkan biaya. Duit kita ambil, kita kurangi untuk membayar, jadi berkurang. Nah, kalau itu jumlahnya banyak, maka bisa menimbulkan ketakutan, aku nanti makan apa kalau duitnya habis untuk berobat. Maka kalau orang itu aman, sehat, dan makanan cukup, ya udah, itu kenikmatan yang paling utama. Dan itu akan ditanya oleh Allah. Bahkan makanan yang kecil, cemilan yang kita makan dan air putih yang kita minum pun juga akan ditanyakan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena seringkali kita tidak mensyukurinya. Rasulullah bersabda, ini diceritakan oleh Jabir. Jabir cerita, karena Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar akala rutaban wa syaribu ma'an. Faqala Rasulullah SAW, hadha minan na'im alladhi tus'aluna anhu. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar itu makan kurma rutab. Kurma rutab itu yang matang tapi belum menjadi coklat seperti yang kita terima. Itu karena sudah lama. Kalau baru metik itu warnanya coklat muda begitu. Nah, itu atau bahkan kuning, itu rasanya enak sekali. Ya, dan harganya mahal. Bisa 2 kali kurma biasa. Ya. Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar makan rutab dan minum air. Terus Rasulullah bersabda kepada
para sahabat yang ada di situ, yaitu Umar dan Abu Bakar, hadza minan na'im alladzi tus'aluna. Ini termasuk kenikmatan yang kalian bakal ditanya, bakal diminta pertanggungjawaban. Coba, sesederhana itu kurma, meskipun hanya satu, itu kan menambah energi. Terus kurmanya itu diperoleh dari mana? Halal atau haram? Terus kalau itu menjadi energi, energinya digunakan untuk apa? Untuk beribadah atau tidak? Kalau dia punya kecerdasan, digunakan untuk belajar tentang keimanan atau tidak? Jadi intinya adalah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita, baik berupa materi maupun bukan materi, harus kita syukuri. Nah, jadi begitu kita terima, harus kita syukuri. Nah, coba terimanya itu ada yang kita terimanya gratis dan sejak lahir. Kita dari lahir sudah dapat mata, sehingga kita merasa ya memang dari sononya begitu. Ya padahal kan ada orang yang tidak diberi mata atau ada matanya tapi tidak bisa melihat. Maka kita mesti bersyukur. Nah, cara bersyukur yang baik itu bagaimana? Cara paling baik bersyukur adalah memanfaatkan pemberian Allah sesuai dengan peruntukannya. Apa itu peruntukannya? Untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada Allah sambil bersyukur. Misalnya, kita menggunakan indera dan akal kita untuk mempelajari kebesaran Allah agar makin meningkat iman kita dan makin rajin kita berbakti kepadanya sesuai dengan bimbingannya. Nah, jadi pemberian Allah itu untuk ibadah. Ada duit, jumlah banyak, belum pergi haji, pakai untuk pergi haji. Nah, itu berarti pemberian Allah dipakai untuk mengabdi. Penglihatan dan pikiran itu gunanya apa? Untuk menangkap hidayah dari Allah, menangkap petunjuk dari Allah. Nah, kalau kita diberi mata, telinga, akal, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari tentang Allah, untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Nah, kalau kita memanfaatkan dengan begitu, berarti kita bersyukur. Tapi kalau ada orang tidak memanfaatkan untuk meningkatkan keimanan, berarti tidak bersyukur. Jadi bersyukur dalam hal ini memanfaatkan pemberian Allah untuk meningkatkan keimanan. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Faja'alnahu sami'an basira, dibuat bisa melihat, bisa mendengar. Disertai dengan akal. Setelah punya perangkat lengkap, inna hadainahu sabil, kami tunjuki jalan yang benar, yaitu ajaran keimanan. Cuma ada orang yang bersyukur dan ada yang tidak. Imma syakira wa imma kafuro. Ada yang bersyukur dan ada yang tidak bersyukur. Nah, bersyukur dalam hal ini ada memanfaatkan pemberian Allah itu untuk mengabdi kepadanya. Namun banyak sekali orang yang lengah dan tidak menyatakan rasa syukur kepada Allah ketika menikmati pemberian dari Allah. Terutama termasuk pemberian dari Allah yang paling penting, yaitu kehidupan, kesehatan, dan waktu luang. Mereka lengah justru karena pemberian itu mereka nikmati secara rutin dan terus-menerus setiap hari dan setiap saat. Ya, karena penglihatan, pendengaran itu mulai dari lahir itu sudah ada. Lalu kita tidak merasakan bahwa itu suatu kenikmatan. Bandingkan kalau ada orang kalau buta mulai dari bayi, suatu saat bisa diobati kemudian dia melek. Itu dia akan merasakan betapa besar arti melek, bisa melihat itu. Dan kita tidak merasakan pentingnya itu, nikmatnya itu, karena kita anggap memang dari sononya begitu. Take it for granted.
Mestinya kita misalnya bisa mengandai-andai, seandainya aku ini buta, kira-kira apa yang terjadi. Terus alhamdulillah aku diberi penglihatan oleh Allah. Seandainya aku ini tuli, maka apa jadinya? Alhamdulillah. Ya. Nah, menurut Rasulullah, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan orang itu lengah dengan dua kenikmatan. Apa itu? As-sihat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Nah, ketika ada waktu luang, main lalu terus kecenderungannya main yang nggak ada gunanya. Mestinya diberi kesehatan, diberi waktu, ya gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Ya, seringkali orang rajin sholat, sering berdoa, dan banyak bersedekah ketika mereka sakit. Tapi begitu sembuh, mereka lupa kepada Tuhannya dan tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi kadang-kadang kita itu baru bisa bersyukur kepada Allah dan mengabdi kepada Allah kalau kita itu dibuat atau dicabut kenikmatan itu. Maka kadang-kadang tuh kalau kadang-kadang kita sakit itu perlu, misalnya suatu saat kita pusing, terus kita melihat teman-teman bisa bercanda, bisa tertawa, enak amat orang itu. Kepalaku itu muter-muter. Jadi ketika kepalanya muter-muter, dia bisa merasakan, orang seperti itu enak. Nah, nanti kalau dia sembuh, alhamdulillah, terus dia memanfaatkan kesehatannya untuk mengabdi kepada Allah. Tapi seringkali begitu sembuh lupa. Waktu sakit mohon kepada Allah, ya Allah hilangkanlah penyakitku ini dan sebagainya. Dan begitu sembuh tidak manggil-manggil Allah lagi. Ya, mereka lupa. Karena lupa kepada Allah, mereka juga lupa perintah-perintah Allah. Seringkali juga orang itu banyak berdoa memohon pertolongan kepada Allah pada saat mengalami kesulitan atau dalam keadaan bahaya. Tapi begitu kesulitan atau bahaya itu berlalu, mereka berpaling dari Tuhannya. Ini contoh yang bagus kalau orang naik kapal di tengah laut, apalagi tengah malam, ombaknya besar, ketakutan dia. Nah, ketika takut seperti itu, yang diingat Allah. Subhanallah, subhanallah. Terus kadang-kadang baca salawat, Allahumma shalli ala Muhammad dan sebagainya. Maunya berzikir kepada Allah ketika menghadapi bahaya. Begitu angin reda, laut tenang, udah enak. Terus dia menganggap it's all over, sudah lewat. Terus lupa kepada Allah. Nah, jadi ingatnya kepada Allah hanya ketika menghadapi kesulitan. Nah, dikabarkan oleh Allah, ja'atha rihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan. Berada di tengah laut, naik kapal, terus angin kencang datang, ombak besar di segala penjuru. Ya. Terus seperti itu, wadhannu annahum uhita bihim. Enggak mungkin aku bisa hidup. Ya, aku akan binasa gara-gara ombak ini. Terus lalu mereka da'awullah mukhlishina lahuddin, berdoa dengan ikhlas, janji lagi, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kalau engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, tentu kami akan bersyukur. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi wa hum bighairil haqq. Ternyata setelah diselamatkan itu reda atau sudah sampai di pantai, mereka berpaling, yabghuna fil ard. Mereka berbuat melampaui batas di muka bumi, zalim, dengan cara yang tidak benar. Ya. Lagi kadang-kadang pemberian Allah itu dalam bentuk harta. Dan ketika jumlah harta itu banyak, harta yang banyak itu justru membuat seseorang itu sombong dan tidak mematuhi Allah, terutama dalam hal perintah membayar zakat.
Kalau duitnya banyak, income-nya banyak sekali, maka zakatnya kan ikut naik. Ketika dia melihat, loh, zakatku ada 5 juta dalam bulan ini, sayang, kan bisa dipakai untuk ini dan itu misalnya. Terus tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, terus karena dia, kenapa dia tidak mau membayar zakat? Karena dia khawatir kalau dibagi lalu terus modal dia kurang, ya. Modal dia kurang, nanti bisnisnya tidak sebaik kalau modalnya banyak. Nah, dalam hal lalai gara-gara kekayaannya itu, contoh yang paling fenomenal adalah Qarun. Qarun itu ditegur oleh teman-temannya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Buat digunakan rezeki yang kamu diberi oleh Allah itu kamu gunakan untuk mencari pahala di akhirat. Ya. Tapi dia menganggap, ngapain aku kan misalnya kaya kan karena kepintaranku. Qala innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan rezeki ini karena ilmuku. Nah, kalau dia menganggap ilmuku, dia menganggap itu prestasi. Prestasi itu makin banyak, makin mendorong orang untuk sombong. Orang sombong itu kecenderungannya tidak taat. Nah, jadi hati-hati, jangan sampai kita ini egois atau self-centered, nanti potensinya gampang sekali menjadi orang yang tidak berbakti kepada Allah. Nah, rupa-rupanya kecenderungan manusia itu memang demikian, yaitu bahwa mereka mendekati Allah ketika ada maunya. Sama dengan anak-anak kita ya. Anak-anak kita itu kan menghubungi kita, misalnya telepon gitu, kalau ada maunya, kalau ada problem. Tapi begitu tidak ada problem, nggak pernah nelpon. Ya. Jadi kepada Allah juga begitu. Ada orang-orang yang mendekati Allah ketika ada maunya atau ketika dalam kesulitan. Mohon Allah menjauhkan dari kesulitan itu atau menghilangkannya. Ya. Tapi setelah kesulitannya teratasi, sudah lupa kepada Allah. Wa idza an'amna 'ala al-insani 'arada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu asy-syarru fadhu du'a'in 'arid. Ada orang-orang yang berpaling dari Allah ketika mendapatkan kenikmatan. Justru ketika mendapatkan kenikmatan dia berpaling. Ya, misalnya nggak dapat duit, duitnya selama ini pas-pasan, terus dapat bonus jumlah banyak, terus mau nonton bioskop, misalnya bioskop mainnya itu seringkali menerjang waktu sholat, main jam 5, keluarnya jam 7, begitu selesai jam 7 baru keluar dari gedung sudah isya, maghribnya hilang. Jadi ketika kesulitan itu mendekatkan kepada Allah, tapi begitu tidak menghadapi kesulitan lupa. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi. Wa idza massahu asy-syarru fadhu du'a'in 'arid. Apabila kami berikan kenikmatan kepada manusia, maka manusia itu berpaling dan menjauhkan diri. Tapi apabila dia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoanya kepada Allah. Kita teruskan. Allah mensinyalir memang kebanyakan orang itu tidak bersyukur. Seperti firman Allah, wa huwallazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah lah yang menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi nyatanya qalilan ma tashkurun. Betapa sedikit orang yang bersyukur. Jadi sudah jelas mendapatkan kenikmatan semacam itu, tetap aja tidak bersyukur. Nah,
Sebenarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada masing-masing kita ini sudah banyak loh. Allah itu menguraikan di surat Luqman bahwa semua orang itu sudah diberi kenikmatan penuh. Penuh. Allah berfirman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Yang relevan kalimat terakhir, yaitu wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan untuk kalian, menyempurnakan kenikmatan, baik kenikmatan yang lahiriah maupun kenikmatan yang batiniah. Yang lahiriah itu ya kenikmatan berupa materi, ya. Tapi yang batiniah itu mungkin rasa tentram. Tentram itu juga kenikmatan, tapi bukan materi. Ya, jadi kita masing-masing diberi kenikmatan yang penuh. Tapi kok ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi apa itu artinya penuh? Artinya penuh itu Allah memberi masing-masing kita kenikmatan sesuai dengan wadah yang kita bawa. Kalau kita membawa gelas kecil, Allah beri kenikmatan itu penuh. Ekstrimnya, kalau ada orang yang membawa ember itu dikasih minuman secara penuh. Kok itu banyak? Iya, dia membawa tempat yang besar, kamu bawa tempat yang kecil. Pantes dong kamu dikasih pinjaman yang murah gitu. Ya. Oleh karena itu sebaiknya kita melatih diri untuk mensyukuri pemberian Allah, sekecil apapun, sesedikit apapun. Jadi kita harus mensyukuri pemberian Allah meskipun dalam jumlah sedikit. Kalau kita sudah bisa berterima kasih kepada Allah untuk pemberian yang sedikit, maka diharapkan kita akan lebih mudah mensyukuri pemberian yang banyak. Nah, teladan yang bagus dalam hari ini, suka bersyukur kepada orang lain adalah Nabi Ibrahim, yang kemudian mengasuh Nabi Ibrahim itu diberi anak. Saya ulang ya. Karena itu sebaiknya kita melatih diri untuk mensyukuri pemberian Allah meskipun dalam jumlah sedikit. Kalau kita sudah bisa berterima kasih kepada Allah untuk pemberian yang sedikit, maka kita diharapkan akan lebih mudah bersyukur atas pemberian yang banyak. Teladan yang paling bagus untuk latihan bersyukur adalah Nabi Sulaiman, yang selalu menyadari perlunya bersyukur kepada Allah untuk tiap-tiap kenikmatan. Jadi Nabi Sulaiman itu dia sudah kaya, tapi kalau ada tambahan kekayaan dia bersyukur. Dan dia berkuasa, diberi kekuasaan yang luar biasa. Kalau ada tambahan kekuasaan sedikit pun atau contoh kekuasaannya, dia bersyukur. Jadi contohnya ketika dia ingin singgasananya Bilqis itu dipindahkan, dia minta atau menyuruh anak buahnya yang bisa. Dia menawarkan, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis secepat mungkin? Aku ingin tahu dia beriman apa enggak. Nah, terus ketika ditawarkan, ada jin namanya Ifrit yang menawarkan, aku bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau meninggalkan tempat kerja. Wah, kelamaan. Siapa yang bisa lebih cepat? Ternyata ada manusia yang mempunyai ilmu dari kitab. Aku bisa mendatangkan dalam sekejap saja. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkannya sebelum matamu berkedip. Artinya ya sekedipan lah. Falamma ra'ahu mustaqirran indah, ketika Nabi Sulaiman melihat singgasananya betul-betul berada di sebelah, dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah, liyabluwani a'ashkuru am akfur,
aku diuji apakah aku bersyukur atau tidak. Wa man syakara fa inna ma yashkuru nafsih. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau ada orang bersyukur, sebenarnya dia bersyukur untuk diri sendiri. Dan orang yang tidak mau bersyukur itu Allah tidak membutuhkan. Ya. Jadi kita latihan meneladani Nabi Sulaiman. Pokoknya kita mendapatkan kenikmatan sekecil apapun, kita langsung bersyukur. Nabi Sulaiman syukurnya bagaimana? Nabi Sulaiman bersyukurnya dengan cara memperbanyak amal soleh. Dan dia pun mohon bimbingan dari Allah bagaimana bisa bersyukur dengan amal soleh. Ini setelah Nabi Sulaiman waktu itu sedang bepergian mengajak 3 kelompok tentaranya. Ada kelompok manusia, ada kelompok jin, dan ada kelompok burung. Burung di atas, terbangnya mengikuti. Terus dia ketika berjalan mendengar semut berbicara, padahal masih jauh. Coba telinga kita dekat dengan semut aja, kita nggak bisa mendengarkan omongan semut itu. Nabi Sulaiman ini bisa mendengar percakapan semut yang masih jauh, belum dekat perjalanan dia ke situ. Karena dia mendengar, dia merasa menyadari bahwa itu adalah kenikmatan. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dia lalu senyum tertawa dari ucapan semut. Semutnya itu ratunya semut memanggil anak buahnya, "Hai semut, ya ayuhan namal, hai semut." Semuanya masuk ke tempat tinggalmu. Tempat tinggalnya kan di lubang di tanah. Semua masuk. Jangan sampai kalian terinjak-injak oleh tentaranya Sulaiman. Mereka tidak menyadari. Ya, bagaimana menyadari? Semut itu kecil dan ada di bawah. Terus orang melewat tidak bisa melihat seperti itu. Akhirnya keinjak. Jadi terus Nabi Sulaiman mohon kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Tuhan, tunjukilah kepadaku bagaimana cara saya harus mensyukuri kenikmatanmu. Kenikmatanmu telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada saya langsung, ada juga yang melalui orang tua. Bagaimana cara mensyukuri dalam bentuk amal soleh. Wa ana amala solihan tardah. Dan agar saya beramal soleh yang Engkau ridhai. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Masukkanlah saya dengan kasih sayangmu ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Kalau Allah mengangkat seseorang menjadi nabi, dia pasti soleh. Tapi Nabi Sulaiman tetap ingin dibimbing dalam beramal soleh. Dan bersyukur amatlah penting. Karena kalau seseorang itu tidak mau bersyukur, dia diancam oleh Allah untuk mendapatkan siksaan. Ayat ini populer sekali. Wa idh ta'adzana rabbukum, ketika Tuhanmu mengumandangkan pengumuman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau bersyukur, aku tambah. Tapi wala in kafartum, kalau kalian tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid. Sungguh siksaanku dahsyat. Coba kita ini sebenarnya sudah pandai bersyukur apa tidak? Dalam menit ini, detik ini, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu banyak, kita nggak bisa ngitung. Misalnya mata, kita alhamdulillah diberi mata. Nggak cukup hanya di situ pemberian Allah. Mata ini ada otot-ototnya yang menarik dan melepaskan, sehingga mata bisa melirik ke kanan, bisa melirik ke kiri. Itu kenikmatan. Itu kenikmatan. Tapi kita selama ini tidak mensyukurinya. Mata tidak hanya sampai di situ. Di mata itu ada
kornea, ada lensa. Lensa itu yang masih sehat adalah dia bisa mengembung, bisa mencekung. Itu kalau kita melihat jarak jauh, itu dia memipih, menjadi pipih supaya bisa melihat jauh. Kalau mekanisme ini tidak terjadi, ya repot, ya repot. Apakah kita pernah mensyukuri, ya Allah, terima kasih Allah, Engkau memberi aku lensa yang fleksibel sehingga aku merasa nyaman melihat sesuatu. Hampir tidak pernah kita bersyukur yang semacam itu. Tapi Allah tidak butuh diterima kasih. Nah, kalau tidak butuh, mentang-mentang tidak butuh lalu terus kita tidak terima kasih. Berterima kasih itu untuk kita sendiri kok, gitu. Ya. Orang yang pandai bersyukur pasti tidak pernah keluh kesah. Keluh kesah itu ganggu emosi kita. Nah, saya teruskan. Kalau orang bersyukur itu mendapatkan benefit yang besar sekali. Antara lain apa? Dibebaskan dari siksaan, baik siksaan dunia maupun siksaan akhirat. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ini menerjemahkannya bisa dua macam. Ma di depan itu di awal kalimat ini bisa kata tanya, bisa kata yang menegasikan. Tidak. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa alasan Allah menyiksa kamu? Nah, jadi ma diartikan apa? Tapi bisa juga diartikan ma itu bukan kata tanya, tapi dia sebagai informasi yang benar, datangnya dari yang kita muliakan. Nah itu ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan menyiksa kalian in syakartum kalau kalian bersyukur. Wa amantum dan juga kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu maha membalas syukur kita dan maha mengetahui. Jadi kalau kita pandai bersyukur, insya Allah kita tidak mendapatkan siksaan, terutama siksaan di akhirat. Siksaan dunia juga begitu. Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan melindungi kita dari bermacam-macam bahaya. Ya, saya kira sementara begitu, mudah-mudahan